Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan obat sebagai bentuk pemenuhan tugas UAS Manajemen Supply 2018 di Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Saya Kevin Aprilio dengan NPM 26011018087. Pertama, kita bicarakan mengenai perencanaan kebutuhan obat. Apa itu perencanaan kebutuhan obat? Perencanaan kebutuhan obat adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun daftar kebutuhan obat yang berkaitan dengan pedoman atas dasar konsep kegiatan yang sistematis dengan urutan yang logis dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses kegiatan ini adalah pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan anggaran untuk menghindari kekosongan obat menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi utamanya proses perencanaan kebutuhan obat ini adalah metode sistematis yang dilakukan dalam menyiapkan proses pengadaan obat itu sendiri dengan tujuan supaya pengadaan obat yang dilakukan ke depannya dapat dilakukan secara sistematis dan hasil yang didapatkan dapat merupakan hasil yang terbaik. Bentuk perencanaan obat-obatan ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan menggunakan metode konsumsi, perencanaan menggunakan metode epidemiologi, dan perencanaan menggunakan metode kombinasi. Yang pertama, bentuk perencanaan metode konsumsi. Metode ini digunakan untuk obat yang sudah memiliki data konsumsi yang pasti dan tidak dapat dihitung menggunakan dengan kasus per penyakit. Salah satu contoh peralatan farmasi yang dihitung menggunakan metode ini adalah infus set, infus cairan dasar seperti NaCl dan ringer laktat, dan spuit. Kenapa contoh-contoh ini yang digunakan? Karena contoh-contoh ini merupakan kebutuhan dasar dalam perbekalan farmasi dan digunakan dalam berbagai macam kasus atau penyakit. Dalam perhitungannya digunakan rumus seperti yang dapat dilihat di layar. CT sama dengan CA dikalikan T tambah SS dikurangi sisa stok. CT sendiri merupakan kebutuhan obatan per periode waktu. CA merupakan kebutuhan per rata-rata waktu dalam bulan. T adalah lama kebutuhan dalam bulan, dan SS adalah safety stock. Safety stock dihitung dengan rumus ini, yaitu lead time atau waktu tunggu dalam pemesanan sampai obat-obatan yang dipesan tersebut sampai dibagi jumlah hari dikalikan dengan CA atau kebutuhan per rata-rata waktu tersebut. Yang kedua merupakan bentuk perencanaan metode epidemiologi. Metode ini dilakukan untuk pengadaan obat-obatan per kasus untuk penyakit tertentu, terutama untuk pengobatan yang biayanya mahal. Salah satu contohnya adalah pengobatan kanker, pengobatan untuk kasus-kasus infeksi seperti infeksi bakteri, dan lain-lain. Metode ini juga dapat digunakan untuk program pelayanan rumah sakit baru menggunakan data epidemiologi yang sudah ada dalam suatu daerah di mana rumah sakit tersebut ada. Rumus yang digunakan kurang lebih sama, yaitu CT sama dengan CE kalikan T ditambah SS dikurangi sisa stok. Yang membedakan hanya di sini, yang dimana sebelumnya menggunakan CA, di sini menggunakan CE, yaitu perhitungan standar pengobatan. Jadi yang dihitung di dalam metode ini adalah penggunaan obat-obat yang digunakan dalam suatu penyakit tertentu. Misalnya untuk pengobatan paket penyakit A digunakan obat sekian banyak dengan jumlah sekian dalam waktu sekian, itu yang diperhitungkan dalam satuan CE ini. Yang ketiga merupakan bentuk perencanaan metode kombinasi, yaitu perencanaan dengan koreksi untuk penyakit dengan pola tindakan dan persepan yang berubah-ubah. Hal ini dapat juga dilakukan dengan mempertimbangkan pola kebijakan pelayanan rumah sakit. Maksudnya adalah, jadi rumus ini dapat dilakukan dengan adjustment kebijakan pelayanan rumah sakit yang diberlakukan oleh pemerintah. Rumusnya masih mirip, namun di sini
seperti yang dapat dilihat, CA dan CE digabung dengan di mana kedua ini digabung untuk menjadikan faktor koreksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi rumus lengkapnya adalah CT sama dengan CA ditambah CE kalikan T ditambah SS dikurangi sisa stok. Di mana CT merupakan kebutuhan per periode waktu, CA adalah kebutuhan per rata-rata waktu dalam bulan, CE merupakan perhitungan standar pengobatan, yang dimaksud di sini regulasi bisa regulasi pelayanan kesehatan masuk ke dalam CE ini. T merupakan lama kebutuhan dalam bulan, dan SS merupakan safety stock, di mana seperti yang tadi sudah disebutkan, safety stock merupakan lead time dibagi jumlah hari dikalikan CA. Selanjutnya, dalam bentuk manajemen stok obat, manajemen stok obat ini dilakukan dalam 3 metode, yaitu pertama metode manajemen ABC, kedua metode manajemen Venn, yang kedua metode gabungan ABC dan Venn. Yang pertama, metode manajemen ABC merupakan manajemen stok obat berdasarkan nilai mata uang yang diinvestasikan. Dalam metode ini, obat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Untuk golongan A, obat yang masuk dalam golongan A ini merupakan obat dengan jumlah biaya 70-80% dari total pengadaan obat, dan jumlah stoknya hanya 10-15% dari total stok obat. Jadi seperti yang bisa dilihat, obat dengan golongan A ini merupakan obat-obatan dengan biaya yang mahal, tapi jumlah stoknya merupakan jumlah stok yang paling sedikit. Hal ini dilakukan untuk menekan jumlah pengeluaran obat yang tidak perlu dalam golongan A ini, mengingat biayanya yang paling mahal tersebut. Yang kedua adalah golongan B, yaitu obat dengan jumlah biaya 15-25% dari total pengadaan, dan jumlah stoknya ada di kisaran 20-30% dari total stok layanan farmasi. Yang terakhir adalah golongan C, yaitu obat dengan jumlah biaya 5-15% dari total pengadaan, dan jumlah stoknya ada di kisaran 50-55%. Yang kedua adalah bentuk manajemen dengan metode Venn, yaitu manajemen stok obat berdasarkan urgensi obat yang dimaksud. Dalam penggolongan ini, obat dibagi menjadi 3, yaitu vital, esensial, dan non-esensial. Untuk golongan vital adalah golongan obat yang harus ada dan tidak dapat ditunda penggunaannya. Salah satu contohnya adalah epinefrin, vaksin tetanus, dan adrenalin. Kenapa obat-obatan ini merupakan obat-obatan yang tidak dapat ditunda penggunaannya, terutama biasanya untuk penggunaan urgent dan insidental, seperti contohnya vaksin tetanus. Karena vaksin tetanus tentunya seperti yang kita tahu tidak dapat ditunda penggunaannya dan harus diberikan secepat mungkin. Yang kedua adalah golongan esensial, yaitu golongan obat yang bisa menyembuhkan penyakit namun bisa ditunda. Jadi obat-obatan yang masuk golongan esensial ini adalah golongan obat-obatan yang diberikan dengan tujuan untuk menyembuhkan suatu penyakit, namun pemberiannya bisa ditunda dan tidak akan tanpa efek samping yang berarti. Salah satu contohnya adalah antibiotik dan NSAID. Yang ketiga adalah golongan non-esensial, yaitu golongan obat yang hanya mendukung penyembuhan, seperti golongan suplemen, obat herbal, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah manajemen obat gabungan ABC dan Venn, di mana metode ini adalah penggabungan kedua bentuk manajemen dalam menyeimbangkan pelayanan dan investasi. Jadi, seperti yang bisa dilihat dalam diagram ini, obat-obatan digabung antara golongan Venn dan ABC tadi, dan dalam tabel ini diurutkan kepentingan obat tersebut dari angka 9 sampai angka 1, seperti yang bisa dilihat. Yang kedua merupakan mengenai pengadaan kebutuhan obat.
Definisi pengadaan kebutuhan obat ini merupakan realisasi kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya dan disetujui untuk mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga layak, mutu yang baik, dan barang yang terjamin. Pengadaan barang perbekalan farmasi lainnya dilakukan oleh karyawan di bidang perencanaan dan pengadaan dengan bertanggung jawab pada apoteker pengelola apotek. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan obat dan perbekalan farmasi lainnya. Prinsip yang digunakan dalam pengadaan obat ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 38 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 5 garis miring 2003 tentang pedoman umum pengadaan obat program kesehatan. Ada 4 poin utama dalam Keputusan Menteri Kesehatan ini. Yang pertama adalah mutu obat yang harus terjamin dan memenuhi kriteria, khasiat, keamanan, dan keabsahan obat, serta mempunyai izin edar dalam bentuk nomor registrasi. Jadi dalam hal ini, nomor registrasi atau izin edar tersebut merupakan tolak ukur utama untuk pemenuhan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Yang kedua, pengadaan dilakukan dengan efektif dan efisien sesuai kebutuhan tempat pelayanan farmasi. Ketiga, dilakukan dengan menerapkan konsep obat esensial generik. Dan yang keempat, dilakukan melalui pedagang besar farmasi atau PBF. Mekanisme pembelian obat dalam hal ini ada 5. Yang pertama adalah tender terbuka, yaitu metode yang melibatkan berbagai sumber penyedia obat. Penetapan harga melalui tender terbuka ini biasanya lebih murah karena menerapkan prinsip pasar bebas, namun memerlukan waktu lebih lama dalam prosesnya. Yang kedua adalah tender terbatas, mirip seperti tender terbuka, namun metode ini hanya melibatkan beberapa perusahaan yang sudah diketahui dan bekerja sama dengan pelayanan rumah sakit. Yang ketiga adalah pembelian dengan negosiasi, yaitu metode yang hanya melibatkan satu perusahaan dengan proses tawar-menawar kontrak. Yang keempat adalah pengadaan langsung, dan yang kelima adalah metode pembelanjaan langsung pada pemasok. Untuk mekanisme pembayaran sendiri ada 3, yaitu pertama konsinyasi, yaitu bentuk kerjasama antara distributor dan fasilitas penyedia. Konsinyasi ini sendiri merupakan sistem menitip pada fasilitas penyedia dengan sistem komisi untuk tiap barang yang berhasil terjual oleh fasilitas penyedia tersebut. Yang kedua adalah cash on delivery, yaitu metode pembayaran di mana pesanan dibayarkan pada kurir saat pesanan tiba di tujuan. Dan yang ketiga adalah metode kredit, yaitu metode pembayaran dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, biasanya selama 21 hari. Metode kredit ini biasanya diketahui juga sebagai metode menyicil. Selanjutnya yang ketiga adalah penyimpanan kebutuhan obat. Definisi dari penyimpanan kebutuhan obat ini adalah aktivitas penyimpanan dan pemeliharaan stok yang diterima untuk menghindari penurunan mutu obat dan memberikan konsumen obat yang tepat. Ada 4 poin utama yang berusaha dicapai dalam proses penyimpanan ini. Yang pertama adalah untuk memelihara mutu sediaan farmasi. Kedua, untuk menghindari penggunaan tidak bertanggung jawab. Ketiga, untuk menjaga ketersediaan obat setiap kali diperlukan. Dan yang keempat, untuk memudahkan pencarian dan pengawasan. Metode penyimpanan obat-obatan ini diatur berdasarkan kriteria tertentu. Obat-obatan diatur berdasarkan pertama adalah stabilitasnya, seperti stabilitas suhunya dan sensitivitas terhadap cahaya. Jadi tentunya faktor pertama adalah stabilitas obat tersebut, di mana obat harus disimpan dalam tempat di mana obat tersebut stabil sehingga memperpanjang waktu penyimpanan dan menghindari obat-obatan rusak. Yang kedua adalah kategorisasi berdasarkan bentuk sediaan seperti obat-obatan per oral dan bentuk topikal dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pengkategorian berdasarkan aktivitas farmakoterapi. Jadi misalnya obat-obatan antidiabetik digabungkan dengan obat-obatan antidiabetik lainnya, obat antihipertensi dengan obat antihipertensi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah
pengurutan berdasarkan abjad, dan selanjutnya adalah penyimpanan obat-obatan khusus seperti penyimpanan narkotika, psikotropika, dan lain sebagainya berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan yaitu obat-obatan high alert seperti insulin, epinefrin, dan lain sebagainya. Obat-obatan high alert ini merupakan obat-obatan yang dapat menimbulkan efek samping fatal jika tidak digunakan sesuai ketentuannya. Yang kedua adalah obat-obatan LASA, yaitu look alike, sound alike. Maksudnya adalah obat-obatan yang memiliki bentuk sediaan atau nama yang mirip sehingga memiliki risiko tertukar yang tinggi. Jadi obat-obatan look alike, sound alike ini diusahakan untuk dipisah untuk menghindari kekeliruan. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.